Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Kali ini Ibu akan mempresentasikan materi selanjutnya. Simak baik-baik ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Materi bab 2. Analisis peluang usaha. A. Pengertian analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang pengusaha harus berpikir positif dan kreatif, yaitu dengan cara 1. Percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan. 2. Menerima gagasan baru. 3. Bertanya pada diri sendiri. 4. Mendengarkan saran orang lain. 5. Memiliki etos kerja tinggi. 6. Pandai berkomunikasi. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan peluang usaha yang ada. Menurut Paul Charlaf, ada 4 rumusan mencapai sukses, yaitu mencakup work hard, bekerja keras, work smart, bekerja cerdas, antusias, kegairahan, dan yang keempat service, pelayanan. Tujuan dan manfaat analisis peluang usaha adalah tujuan dari disusunnya analisis peluang usaha untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan, serta mengetahui keuntungan dan kerugian usaha tersebut ke depannya. Manfaat analisis peluang usaha. 1. Mengetahui besar kecilnya minat konsumen terhadap usaha yang dilaksanakan, dan yang kedua, mengetahui segmentasi konsumen. Metode pendekatan analisis peluang usaha. Untuk mengembangkan ide atau gagasan tentang peluang usaha, kita harus berpikir secara positif, kreatif, inovatif, inisiatif, fleksibel, responsif. Arti dari positif maksudnya adalah arahkan pada hal-hal yang mempermudah dan bermanfaat. Kreatif, arahkan pada hal-hal yang dapat tertarik akan produk kita. Inovatif, arahkan pada penciptaan produk baru yang berguna di masyarakat. Inisiatif, langsung bergerak, jangan ditunda lagi. Fleksibel, sesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Responsif, dapat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Metode dalam analisis peluang usaha ada 3, yaitu 1. Analisis SWOT. Yang kedua, analisis 5W dan 1H. Yang terakhir, studi kelayakan usaha. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strength adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Yang kedua, weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. Yang ketiga, opportunity adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, threats adalah ancaman apa saja yang terjadi saat memulai usaha bisa muncul pesaing.
Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan menilai berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan dan mencegah keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Analisis SWOT. Analisis 5W dan 1H. Terdiri dari what, why, when, where, who, how. Yang artinya what itu adalah jenis usaha apa yang akan kita ambil, why, kenapa memilih usaha tersebut, when, kapan akan memulai usaha tersebut, where, di mana kita akan memulai usaha atau maksud lokasinya di mana, who, siapa yang akan terlibat dalam usaha tersebut, how, bagaimana dan cara membuatnya, produk tersebut atau proses produksinya. Manfaat analisis 5W plus 1H yaitu wirausaha akan lebih mengetahui tentang usaha yang akan dipilihnya, dan wirausaha bisa melihat ada atau tidak adanya peluang pasar yang dituju. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Amati kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat sekitar, kapan saja mereka membutuhkan barang tersebut. Lihat karakteristik konsumen, seperti kebutuhannya apa saja, jadi produknya bisa disesuaikan dengan segmen konsumennya. Bagaimana daya beli konsumen dan bagaimana pembuatannya, apakah berkualitas atau tidak. Lihat ada pesaing atau tidak, peluang pasar yang belum digarap oleh pesaing. Yang terakhir, studi kelayakan usaha. Tahapan dalam studi kelayakan usaha, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan usaha. Yang kedua, tahapan formulasi tujuan atau visi dan misinya usaha tersebut. Yang ketiga, tahap analisis, terdiri dari pasar, produksi atau operasi, manajemen, keuangan, dan ekonomi. Jadi di sini kita harus dianalisis dulu sebelum memulai usaha. Seperti apa pasar, terus seperti apa produksinya, si produk itu, manajemennya, dan keuangan seperti cash flow, laporan keuangan, dan ekonominya, itu kebutuhannya. Tahap dan terakhir adalah tahap keputusan, terdiri dari dilaksanakan usaha atau tidak dilaksanakan usaha tersebut. Tujuan dari studi kelayakan usaha adalah untuk mengetahui gambaran awal dalam memulai usaha dan bagaimana penghitungan usaha secara sederhana, juga mengetahui pola pengelolaan usaha tersebut ke depannya. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Menurut Coleman dan Hammond, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Kreativitas merupakan salah satu dari kemampuan manusia yang dapat memberi kepuasan dalam hidup, sehingga manusia dapat mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungannya. Seorang wirausaha dalam melaksanakan pola-pola kreativitasnya akan selalu melalui 7 langkah proses berpikir kreatif, yaitu preparation, persiapan, investigation, penyidikan, transformation, transformasi, incubation, penetasan, illumination, penerangan, verification, pengujian, dan implementation, penerapan. Inovasi adalah suatu proses pengubahan peluang menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual dan diterima oleh masyarakat. Menurut Kolatko, ada 4 jenis inovasi: invensi, penemuan,
2 ekstensi pengembangan, 3 duplikasi penggandaan, dan 4 sintesis formula baru. Jadi pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif ini bisa sebagai contoh yaitu memanfaatkan barang bekas, misalnya sedotan dibuat bunga, terus kardus menjadi bingkai dan tas gitu ya. Yang kedua, manfaatkan barang yang tersedia atau disediakan oleh alam, seperti membuat gerabah, kerajinan dari tanah liat. Nah, yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitarnya, misalnya berdagang aneka keperluan sekolah menjelang ajaran baru, berjualan aneka minuman di kala musim kemarau. Terakhir, memanfaatkan segala hal yang dianggap memberikan peluang atau kesempatan yang menguntungkan di kemudian hari dengan mengetahui cara pengolahan dan pemanfaatannya. Dan yang terakhir, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada suatu pasar agar diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan. Ada 2 jenis produk, yaitu produk barang dan produk jasa. Produk barang, identifikasi kebutuhan konsumen adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan pokok atau utama primer, yaitu kebutuhan untuk menunjang kebutuhan pribadi yang utama. Yang kedua, kebutuhan penunjang atau sekunder, yaitu kebutuhan yang sifatnya menunjang kebutuhan lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan pelengkap dan mewah tersier. Sedangkan produk jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang sifat dan bentuknya ditunjukkan dengan ciri sebagai berikut: tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, berubah-ubah, dan daya tahan. Sekian dari Ibu.